Halo teman-teman, jumpa lagi dengan gue Iyas, pejuang angker sekaligus traveler. Kali ini gue mau review 10 kopi kekinian di Jakarta. Yes, ada 10. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel gue dan like video ini. Thank you banget guys. Jadi gue pengen kasih 10 review ini karena kopi itu merupakan sesuatu yang esensial banget buat gue ya. Jadi hampir tiap hari gue minum kopi, apalagi sekarang ini kan gue lagi stay di rumah ya, kerja dari rumah. Kemudian di sela-sela itu gue juga ada agenda kemoterapi. Otomatis gue sering banget pesen kopi buat nemenin gue kerja. Nah, gue itu sebenarnya terbuka banget dengan brand-brand baru, makanya gue bisa banyak dokumentasiin. Dan sebenarnya lebih dari 10 yang udah gue cobain, tapi yang gue dokumentasiin itu adalah 10 ini aja dulu. Oke, langsung aja kita menuju ke review kopinya. Nah, ini adalah es kopi kurang lebih. Jadi gue beli dari Kopi Kurang Lebih, ini namanya es kopi legit. Nah, kemudian es kopi legit ini seperti biasa espresso, susu, dan creamery. Wah, ini baristanya baik nih, nulisin ini nih, Iyas stay safe. Ini sih biasanya kalau kita pesen kopi pas kuarantin memang ditulisin kayak gini. Oke, langsung aja kita coba. Ini sih enak ya. Serius. Kopinya ini pas buat gue. Jadi yang pas buat gue itu adalah yang lumayan strong. Cuma gue biasanya nggak sampai double espresso. Cuma harus kopinya itu basicnya emang lumayan strong, sama susunya nggak terlalu banyak. Dan ini kayaknya takarannya sih pas sih menurut gue. Kalau misalnya kalian mau yang lebih strong lagi bisa double espresso. Jadi gue kasih rating 5 buat Kopi Kurang Lebih karena rasanya itu enak. Kemudian dia juga royal, meskipun kita pesen less ice itu masih penuh juga, nggak terlalu banyak yang di coating. Dari segi harga ini juga worth the price banget, jadi cuma 25.000. Apalagi kalau kalian delivery di saat begini, itu juga akan lebih banyak promo lagi yang bisa kalian dapetin. Gue udah pernah nyobain varian lainnya juga dari Kopi Kurang Lebih, tapi di kali ini gue lebih menitik beratkan ke kopi. Menu-menu lain sih enak, jadi silakan aja kalian coba. Oke, sekarang kita cobain kopi yang udah terkenal banget nih. Kopi Janji Jiwa. Ini gue kocok dulu. Ini gue pesen yang less sugar, less ice. Janji Jiwa sih emang mantap banget ya. Jadi emang gue sih ini udah nyobain dari lama sebenarnya, tapi sekalian gue review di video kali ini. Memang kopi Janji Jiwa sih gue suka ya. Standarnya juga di tiap outlet itu tuh sama. Jadi kopinya itu juga dibilang strong banget juga enggak sebenarnya. Tapi rata-rata sih rasa kopinya tuh enak dan pas banget takarannya. Dan dia tuh royal. Lihat tadi juga waktu dipesen itu dia full loh, meskipun ini less ice ya. Dan satu lagi, kalau menurut gue sih tetap lebih suka less sugar ya, karena gue nggak suka terlalu manis. Kemudian kalau misalnya manis pun sebenarnya gue pernah nyobain yang ukuran gulanya normal itu juga nggak kemanisan, jadi memang takarannya tuh pas. Kalau kalian mau nggak terlalu manis itu bisa di less sugar aja. Oke, buat rating Janji Jiwa ini gue kasih rating 5. Karena apa? Karena memang rasanya gue suka banget, kopinya itu juga pas. Kemudian dia royal banget ya hasilnya, jadi meskipun less ice dia tetap nggak terlalu banyak nicotine juga, bahkan cenderung full. Kemudian rasa kopinya tuh juga pas menurut gue, enak. Dan ini untuk penikmat kopi sih rasa-rasanya sih cukup masuk ya, baik bagi penikmat kopi maupun yang biasa-biasa aja yang nggak terlalu suka kopi. Kemudian dari takaran manisnya dia juga selalu pas, dan ini outletnya juga tersedia dimanapun. Harganya tuh juga terjangkau banget, mulai dari 18 ribuan aja kalian udah bisa dapat segelas kopi yang ukuran segini. Selanjutnya, kopi Suara Hati. Langsung aja kita coba.
Seperti biasa, gue pesen yang less sugar, less ice. Kopinya enak juga sih ini. Nggak terlalu strong sih ini kopinya. Jadi emang bener-bener ini kayaknya lebih cocok buat orang yang memang nggak suka kalau kopi terlalu strong. Untuk kopi Suara Hati ini gue pernah nyobain yang lainnya, bahkan yang menu non coffee kayak Hojicha Latte gue juga cobain. Tapi aneh ya, menurut gue malah lebih enjoyable yang non coffee kalau kopi Suara Hati. Justru meskipun namanya kopi, tapi gue ngerasa hojichanya atau menu yang non coffee-nya itu malah lebih enak. Padahal kan harusnya kalau yang namanya kopi itu signature-nya biasanya kopi ya. Kemudian yang gue note juga ini memang gue pesennya less ice, tapi di courtingnya menurut gue agak terlalu banyak sih kalau yang ini si kopi Suara Hati. Kemudian kalau pesen normal sugar menurut gue semuanya itu kemanisan. Gue ada beberapa yang gue pesenin buat family gue, tapi gue juga coba rasanya, dan yang normal sugar itu menurut gue too much lah. Bahkan untuk orang yang normal aja, gue saranin untuk kopi Suara Hati ini mendingan kalian less sugar aja. Jadi buat kopi Suara Hati gue kasih rating 3. Ya karena apa ya? Karena gini, pertama, kalau misalnya pesen yang kadar gulanya normal, itu tuh kemanisan. Bahkan less sugar aja hitungannya juga udah manis. Jadi kalau untuk kadar kemanisannya tuh kayaknya berlebihan. Kemudian yang kedua, kopinya ini juga kurang strong. Jadi kalau misalnya bagi penikmat kopi sih mau nggak mau kayaknya harus nambah espresso. Gua nggak tahu sih ini kurang strongnya tuh apakah dari susunya yang banyak atau dari jenis kopinya atau dari mana. Nah kemudian yang ketiga, memang harganya menurut gua lumayan worth ya, 18.000. Cuma ada brand lain yang kalau less ice tuh nggak di coating sebanyak itu gitu. Ini dengan harga segitu, coatingnya tadi cukup banyak. Lihat aja waktu gua cocok itu kan di coatingnya sampai segini sendiri gitu loh. Kemudian ini namanya padahal ada mengusung kopi ya, tapi menurut gue menu lainnya yang non coffee kayak Hojicha itu lebih enak malah dari kopinya. Jadi itulah alasan gue kasih rating 3. Sekarang giliran kopi Lain Hati. Ini takarannya pas sih gue bilang nih. Oke, as usual gue pesennya ini yang less sugar dan less ice ya. Ini juga ada ditulis stay home stay safe. Nih ya, stay home stay safe. Jadi emang kopi-kopi di sini sekarang dalam keadaan pandemik gini biasanya ditulisin kayak gini. Ya buat nyebarin aura positif juga, bagus juga sih ini. So buat kopi Lain Hati ini gue kasih rating 5. Kenapa? Karena dia ini nih rasanya enak ya. Jadi gue bilang komposisi antara kopi dan susunya itu juga pas. Kalau kalian pesen juga dengan yang normal sugar ataupun less sugar, itu menurut gue juga takarannya pas. Jadi kalaupun normal nggak kemanisan banget, tapi balik lagi itu ke selera masing-masing. Cuma menurut gue nggak berlebihan gitu loh, masih acceptable. Meskipun bagi gue ya nggak terlalu suka manis, tapi gue memang selalu pesennya biasanya less sugar. Ini worth the price banget, karena kopi lajang yang gue pesen ini tuh cuma 18.000 belum pakai promo. Kemudian juga dia cukup royal loh. Jadi meskipun ini less ice, tapi kalian bisa lihat sendiri tadi waktu kemasannya masih belum gue buka, belum gue cocok itu, dia ngortingnya tuh cuma sedikit. Jadi masih sangat wajar, karena kalau misalnya normal ice kan ya memang penuh banget, tapi kalau less ice ya di ngortingnya juga cuma sedikit. Nah, menu-menu dia yang lain itu juga menurut gue cukup berbeda dengan yang lain, karena ada menu yang pakai susu kelapa, kemudian ada pakai jelly koko pandan juga, dan ada yang pakai cadbury. Pokoknya agak berbeda lah inovasinya dengan yang lain, dan menurut gue juga menu-menu lainnya enak, tapi masih kopinya tuh masih megang, jadi masih sesuai lah dengan apa yang dia bawakan, bahwasanya kopi ini memang signature produknya dia, tapi yang lainnya juga enak. Selanjutnya kita coba kopi dari Bangi Cafe. Oh iya lupa, ini ada. Jadi kalau beli es batunya dipisah. Jadi gue campurin dulu. Kopi dari Bangi Cafe udah gue tuangin esnya. Oke,
Ini lumayan. Kopinya tapi light ya. Gue bilang ini kopinya Bang ini nggak strong sama sekali. Jadi ini aja yang less sugar. Terus habis itu less ice juga. Tapi ya gitu, dari susunya juga nggak terlalu berasa sih, dan kopinya itu light. Jadi ini memang minumannya cocok buat orang yang suka kopi ringan-ringan. So buat kopi dari Bangi Cafe gue kasih rating 4. Kenapa? Karena ini kopinya light ya. Jadi kayaknya orang tuh pengen yang lebih strong dikit, setidaknya dari sini tuh baru menurut gue pas sama selera kebanyakan orang. Kemudian kalau dari segi manisnya sih, ini untuk less sugar sih pas-pas aja sih buat gue. Terus susunya ini juga sebenarnya kurang berasa ya. Jadi semua komponennya tuh serba light, bahkan cenderung agak weak ya ini rasanya. Bukan berarti kebanyakan air, nggak, cuma memang rasanya ringan aja. Jadi memang kalau minum nggak mau terlalu berat-berat, Bangi ini direkomend banget. Terus kalau dari segi size ini sih udah cukup royal ya. Apalagi tadi juga gue pesen less ice tapi dia hitungannya masih full. Itu gue suka, gue acungin jempol. Tapi yang bikin gue kasih rating 4 juga, ini harganya cukup mahal kalau gue bilang. Karena untuk cappuccino aja nembus 30 ribuan lebih. Kemudian untuk matcha aja itu nembus 50 ribu, tepatnya 53 ribu. Jadi menurut gue ya, dengan kopi kekinian yang sekarang banyak harganya lebih bersaing dari ini, bisa kita dapetin di brand lain yang lebih murah. Cuma untungnya sih menurut gue ini masih worth the price. Cuma sayangnya itu aja, dan rasanya agak light. Dan yang gue tahu juga ini kayaknya sih konsep baru, karena setahu gue dulu namanya Bangi Kopi Tiam. Jadi lebih memfokuskan ke kayak ya kopi tiam, ada roti bakar, terus habis itu kopinya kopi openg dan segala macam gitu. Cuma sekarang ada rilis dengan logo baru juga. Jadi ini juga lambangnya lebih kekinian dan di konsep lebih kekinian dibandingin Kopi Tiam yang dulu.